Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Arutal Tarot. Di video kali ini aku ingin membahas tentang kehidupan percintaan. Jadi mungkin tentang kira-kira seperti apa sih untuk kamu yang baru putus ya. Oke, kita fokusin aja untuk kamu yang baru putus. Kira-kira kisah percintaan kamu ke depan seperti apa, oke? Kita baca dulu ini untuk kisah percintaan kamu untuk kamu yang baru putus. Oke, ini kartu pertama, kita buka langsung aja ya. Oke. Untuk kamu yang baru putus di sini, sebetulnya memang ada kartu kesedihan ya. Kita baca di sini bersama-sama. Ada kesedihan, kamu ngerasa bahwa kamu tuh kayak nggak bisa hidup tanpa dia, dan bahwa kamu itu kayak masih pingin dia itu bisa kembali lagi bersama kamu. Ada rasa kecewa, ada rasa dimana kamu sakit hati banget sama perlakuan dia. Di sini kita baca ada kehidupan percintaan yang jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih bikin kamu bahagia ke depannya. Memang sih untuk orang yang berikutnya mungkin datang di kehidupan kamu itu adalah bukan orang yang terakhir buat kamu. Bukan orang yang mungkin menjadi jodoh terakhir ya. Tapi bisa jadi berikutnya tuh kamu pacaran tapi nanti akan pisah kembali. Pisah lagi gitu pada ujungnya. Tapi yang jelas di sini untuk kamu yang baru putus, biasanya nggak lama banget dari kamu putus, mungkin sekitar 2-3 bulan setelah kamu putus, kamu akan didekati dengan beberapa orang, bisa 2 orang atau lebih. Nanti kita akan baca salah satu orang ini tuh adalah mantan kamu atau bukan. Karena di sini memang kamu dihadapkan dengan 2 pilihan dan kamu nggak tahu harus memilih yang mana. Tapi yang jelas sebenarnya orang-orang yang jadi pilihan kamu ini kamu tuh kayak belum terlalu serak dengan orang-orang itu, dan kamu tuh kayak masih ngerasa hati kamu ya masih ke orang yang di masa lalu itu. Cuman memang kamu tuh kayak butuh kehadiran orang baru, kamu tuh pingin banget untuk bisa move on dari yang lama, meskipun hati kamu tuh mungkin kayak masih nggak yakin, kamu masih ngerasa nggak apa-apa deh, yang penting ada orang baru dulu gitu loh. Mungkin kamu butuh pengalihan dan pelarian, tapi hati-hati ya ketika kamu menjadikan seseorang itu pengalihan ataupun pelarian, dan kamu terkesan memainkan perasaan mereka. Nanti biasanya karma itu akan berbalik ke kamu lagi. Jadi lebih bijaksana ketika menjadikan seseorang menjadi pelarian kamu, oke? Tapi at least ketika kamu putus, kamu butuh teman untuk cerita, butuh teman untuk sharing, itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi intinya jangan sampai membuat orang itu berharap ketika memang kamu tidak menyukai orang itu. Lalu di sini tuh ada kartu ini, dan kamu tuh sebenarnya kayak bener-bener udah pingin move on dari yang lalu. Dalam artian gini, meskipun kamu tuh kayak masih punya perasaan sama yang lalu, tapi kamu tuh kayak untuk mengulang dengan orang yang sama tuh udah capek banget. Ya mungkin kamu kayak ada merasa kayak pingin balikan ya, tapi sebenarnya ketika kamu pikirkan lebih dalam tentang balikan itu, perasaan kamu tuh kayak mayoritas sedih dan kayak kecewa gitu. Karena memang pada dasarnya kamu tuh merasa hubungan kamu dengan mantan kamu itu udah toksik gitu loh sebenarnya. Terus di kartu yang ini itu kamu ngerasa kayak takut banget ketika emang deket dengan orang baru ataupun dideketin sama orang baru, orang itu akan mengecewakan kamu lagi. Memang sih traumatik yang dihasilkan ataupun disebabkan dari hubungan kamu dengan si mantan kamu ini, itu kayak bener-bener melekat banget di hati kamu. Jadi kamu tuh kayak ketakutan kalau misalnya orang yang berikutnya adalah orang yang tidak baik buat kamu. Tapi memang kamu harus hati-hati. Ketika kamu dalam energi yang seperti ini, biasanya sih kamu memang akan menarik energi orang yang datang adalah orang yang akan menyakiti kamu lagi. Jadi kamu disarankan banget di kartu ini ya, 6 kartu ini, mantepin hati kamu dulu untuk memilih ataupun ingin membina hubungan dengan orang baru. Ketika memang kamu masih belum selesai hati kamu lepas dari kesedihan di masa lalu, lebih baik sih kamu lepaskan kesedihan ini dulu, baru kamu memulai dengan yang baru. Tapi mungkin ada pertanyaan bahwa gimana caranya untuk memulai dengan yang baru dengan melepaskan kesedihan secepat itu gitu kan, misalnya ada pertanyaan seperti itu. Nah di sini kamu tuh kayak harus memiliki target sendiri untuk diri kamu sendiri. Nggak mungkin kamu akan mengikuti masa sedih ini tuh berlarut-larut. Kamu harus punya kesadaran diri sendiri,
Dan memang gak semudah itu ketika orang patah hati langsung harus menjadi baik dalam sesaat ya. Itu emang namanya perasaan, ketika kita sakit hati pasti butuh proses. Tapi yang jelas ketika kamu mau berproses untuk niatkan diri kamu buat lebih cepat move on, memberikan niat dalam diri kamu sendiri untuk bisa lebih melepaskan perasaan apapun yang berkaitan dengan si mantan ini, biasanya diri kamu bisa membantu diri kamu sendiri. Contohnya, kamu nggak perlu untuk mengingat apapun yang berhubungan dengan dia. Segala hal yang berhubungan dengan dia, kamu coba untuk lepaskan. Misalnya kamu ada foto ya, dan kamu tuh kayak masih sayang gitu loh ketika foto itu dihapus. Mungkin kamu bisa coba archive foto itu, arsipkan foto itu, atau story Instagram di hide, atau apapun itu. Kamu bisa cari cara untuk kamu stop tahu tentang apapun soal dia. Memang sih cara orang berbeda-beda. Mungkin salah satu cara yang aku sebut ini itu berguna untuk beberapa orang lainnya. Bisa juga dengan kamu yang mungkin punya kecenderungan lebih enak berteman dengan mantan, ya nggak apa-apa juga. Pokoknya kamu cari sesuatu hal yang sekiranya bisa membuat pikiran kamu itu belajar untuk beradaptasi tanpa dia. Jadi seperti itu, kesimpulannya adalah untuk kamu yang habis putus ini, biasanya sih kamu akan didekatkan dengan 2 orang atau lebih. Sepertinya sih lebih dari 2 ya. Dan kamu itu dihadapkan dengan pilihan yang mungkin hati kamu tuh belum 100% akan suka dengan orang itu. Jadi ketika memang kamu ngerasa kamu tuh nggak berpotensi untuk suka ya sama si A si B yang mendekati kamu, lebih baik sih kamu nggak usah terima. Kamu lebih baik kasih waktu untuk diri kamu sendiri. Ketika kamu merasa oke, kamu ngerasa udah lebih lepas dari si masa lalu ini, dari kesedihan ini, mungkin kamu baru bisa untuk membuka diri, membuka hati buat yang baru. Karena ketika kamu memaksakan untuk menyembuhkan diri kamu dengan menerima kehadiran orang baru, yang tersakiti takutnya dua-duanya. Kamu masih keinget sama si masa lalu, dan si orang yang kamu terima ini dia merasa bahwa dia cuma dijadiin pelampiasan sesaat doang, pelarian, dijadiin pengalihan. Itu akan sangat menyedihkan. Jadi lebih baik kamu benerin energi kamu dulu, kamu benerin hati kamu dulu, berproses dulu, gak apa-apa, sendirian, lakuin apapun, jalan-jalan, dengerin musik, lakuin hal yang produktif, baru kamu bisa untuk memulai dengan yang baru, oke? Untuk kamu yang mungkin ingin dibahas di kolom komentar, apapun, tulis aja gak apa-apa, diketik aja yang kamu ingin kita bahas di video maksudnya. Jadi kamu bisa ketikkan di kolom komentar, oke? Thank you untuk saran ataupun kritik. Boleh juga dimasukin di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Untuk yang kamu di video kali ini, untuk yang kamu patah hati, semoga kamu segera berproses dengan baik, dan semoga kamu didekatkan dengan orang yang baik untuk kamu, dan kamu bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik, oke? Thank you semuanya udah menonton di video ini. Bye-bye.